lagi-lagi dipatahkan, lagi-lagi pemikiranku dipatahkan ke arahnya ternyata malah semakin meningkat gritnya kaum kapitalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amanda Wijadi, catatan kecil merdeka. Oke, seperti biasa saya di sini tidak sendiri. Saya saat ini ditemani oleh Bung Chandra atau bisa dipanggil Bob Chandra. Beliau ini mahasiswa aktif yang ada di salah satu universitas di Metro. Oke, gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi hari ini di new normal ini apakah sudah kegiatan seperti biasa atau memang masih mengurung diri di rumah? Masih dirumahkan. Kenapa itu Bang? Ya, nunggu keputusan dari atasan. Siap. Nah, hari ini mungkin di channel catatan kecil merdeka bakal membahas tentang dampak COVID hingga sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintahan dari mulai physical distancing, social distancing, PSBB hingga hari ini akan diterapkannya new normal. Mungkin gitu Bang akan pembahasan hari ini yang mau kita bahas di catatan kecil merdeka sendiri. Ada beberapa mungkin nanti kita bisa diskusikan terkait COVID-19 ini sendiri. Nah, menurut Abang nih, perkembangan dari COVID-19 sendiri ini bagaimana, Bang? Dari mulai awal bulan Januari hingga di bulan Juni ini sendiri, Bang. Gimana tuh? Apanya gimana? Perkembangannya. Perkembangan apa nih? Perkembangan yang terdampak atau positifnya atau gimana? Atau dampak ekonominya? Dari dampaknya, dari dampak perekonomian hingga penerapan sistem-sistemnya sendiri. Sampai melinting ini Bang ya? Oh ya. Sampai hari ini juga masih sama sih sistem yang dipakai pemerintah untuk dari awal social distancing, terus naik lagi ke PSBB, terus hari ini new normal. Nah ini rumusan new normal yang dipakai pemerintah ini agak membingungkan. Artinya gini, yang sudah dilakukan kemarin-kemarin seperti PSBB dan social distancing itu ya sebenarnya sama aja, cuman perbedaannya itu ada pembatasan. Sudah dimulai aktivitasnya seperti perkuliahan, kerjaan, perkantoran, pendidikan dan segala macamnya. Cuman dulu pun sebenarnya bisa, karena kan untuk wilayah kita sendiri, wilayah Lampung itu kan masih sama. Artinya pasar masih beroperasi, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan juga masih beroperasi dengan protokol-protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Artinya sama aja, nggak ada perbedaan antara sistem-sistem sebelumnya sampai sekarang. Itu nggak ada perbedaan. Nah, jadi menurut Abang sendiri nih terkait new normal ini kan bahwasanya penerapan ini faktornya itu perekonomian dari tingkat marginal hingga tingkat elit merusut terkait COVID ini. Karena ada sistem PSBB dan lain-lain. Nah, dan makanya adanya new normal. Menurut Abang tuh gimana? Apakah nanti ketika diterapkan new normal itu akan stabil lagi dari perekonomian tingkat bawah hingga atas? Atau malah dampaknya itu ke penularan COVID sendiri yang tidak akan usai malahan? Itu gimana itu Bang? Gini, kalau gini ya, berarti kalau ngomongin kayak semisal pengusaha gitu ya, semisal kita ambil contoh bank, bank itu hampir 20% itu ada pemecatan karyawan, atau dirumahkan tanpa gaji, dan banyak perusahaan-perusahaan lain. Artinya ketika memang ini sudah
sudah dijalankannya sistem baru new normal itu kan, ini yang sudah di PHK sebelumnya ini apakah bisa balik lagi atau memang nanti perusahaan bakal narik lagi? Kan nggak mungkin seperti itu, karena sifatnya perusahaan itu kan profesional. Artinya kalau memang sudah keputusan 1A PHK ya sudah, nggak mungkin ditarik lagi. Itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang ada di Jawa itu memang berbicaranya seperti hari ini diliburkan dulu. Hari ini diliburkan. Nanti ketika sudah normal lagi akan dipanggil kembali. Itu seperti halnya di PT-PT. Ya, betul. Ada banyak juga sebenarnya. Maksudnya gini, orang-orang di sekitar saya khususnya, teman-teman, kerabat atau rekan-rekan kerja itu PT atau memang semua lini ketenaga kerjaan dengan alasan dirumahkan. Cuman sampai hari ini pun belum ada keputusan dari pihak-pihak yang terkait itu untuk memanggil lagi. Apakah memang mau dipanggil lagi atau dipakai lagi atau enggak gitu. Itu kan digantung. Nah, imbasnya hari ini kayak kerabat-kerabat yang sudah mempunyai tanggung jawab besar gitu, seperti punya istri atau anak. Ini kan yang terkena dampaknya anak dan istrinya nantinya gitu. Terkait perekonomian. Iya. Nah, menurut Abang nih, new normal ini apakah hanya pengalibian terkait bahwasanya banyak di masyarakat sendiri saya mendengar itu iyalah di new normal karena dana COVID udah habis Begitu ya. Nah, dan COVID ini sendiri sih menurut saya bahwasanya berdampak di dua sektor. Yang pertama terkait krisisnya perekonomian hingga krisisnya politik. Kenapa saya bilang ada politik? Karena tidak hari ini Pak Presiden Jokowi pun bilang bahwasanya akan meng-cross check kembali ataupun mencari oknum-oknum yang memang bermain terkait penyelewengan dana. Dan di masyarakat sendiri itu banyak sekali yang bilang iyalah COVID ini bakal selesai karena dananya juga selesai, dananya juga habis. 407,5 triliun itu sendiri apakah sudah habis atau tidak. Nah, pertanyaan saya, ketika di new normal ini sendiri apakah akan berdampak positif ke masyarakat yang bawah atau malah adanya otoriter dari oknum-oknum yang memang yang memang berpengaruh di atas sendiri. Itu gimana itu Bang menurut Abang? Nah, gini. Menurut saya pribadi malah tambah merosot lagi-lagi masyarakat lapisan bawah. Karena apa? Sudah terlanjur imbas sebelumnya, sistem yang sebelumnya PSBB, dan itu kan sangat luar biasa, pemecatan di mana-mana, PHK di mana-mana, orang yang kehilangan pekerjaan di mana-mana, bahkan orang kehilangan istri pun banyak kan gitu akibat dampak ekonomi. Nah, kalau sekarang ditanyakan apa siapa yang diuntungkan, ataukah memang elit atau para penguasa yang memiliki perusahaan yang bisa disebut kapitalis kan gitu. Nah, masyarakat bawah yang bisa disebut borjuis ini apakah memang ada sedikit grit naik di kaum borjuis? Tapi nyatanya hari ini ada teori mengatakan ini lengser, ketika corona masuk ke Indonesia atau muncullah virus baru tahun 2019 di bulan Desember, muncullah virus baru di Indonesia yang dinamakan COVID-19. Nah, mulai dari situ saya berpikir, ini apakah ada nanti bakal imbasnya keretakan kaum kapitalis? Karena gini, ketika memang dampak COVID ini nanti menjalar ke seluruh wilayah Indonesia, bakal kaum kapitalis bakal rugi besar, seperti perusahaan dan segala macamnya gitu kan. Sebenarnya gini, kita ini negara demokrasi yang memang raganya demokrasi, cuman secara ruhnya tetap para penguasa, bahkan para elit politik pun idealisnya tetap kapitalis. Itu artinya ketika memang sempat saya dulu berpikiran, kapitalis ini mau runtuh, digantikan oleh ekonomi komunis gitu kan.
ekonomi komunis ternyata hanya stigma saja gitu. Ekonomi komunis yang berperan sebagai pengganti kaum kapitalis pemegang ekonomi global. Ternyata hanya sekedar stigma saja. Ternyata malah banyak semakin melonjak kaum kapitalis seperti di bidang media, seperti aplikasi Android, smart iPhone dan segala macamnya. Karena kan hari ini banyak rapat para pejabat atau sekedar diskusi atau sekedar rapat koordinasi dan lain sebagainya itu memakai aplikasi kan gitu. Lagi-lagi dipatahkan, lagi-lagi pemikiranku dipatahkan ke arahnya ternyata malah semakin meningkat greednya kaum kapitalis.